Yes, kalian sedang mendengarkan Parimatch News Podcast, info, tren, dan cerita tentang sepak bola yang bikin kalian makin update. Episode kali ini kita akan membahas turnamen yang awalnya penuh kontroversi, tapi sekarang kayaknya makin megah, makin siap, yaitu Piala Presiden 2025. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa dulu di-subscribe biar kalian gak ketinggalan berita tentang sepak bola luar dan dalam negeri. So, ternyata total ada 6 tim, 3 tim dari Liga 1, 2 tim asing, dan 1 tim All-Star. Bakalan kayak gimana? Siapa yang bakalan jadi juara? Yuk kita bahas bareng-bareng. Woi, Piala Presiden, Pal. Yang setelah di episode pertama kita membahas Piala Presiden, yang kena lumayan banyak. Sorry ya teman-teman, di episode yang pertama kita bahas head comment. Sorry banget karena sebenarnya itu tuh kita uploadnya agak telat ya, karena ada kendala teknis lah sedikit. Kita agak telat upload sekitar sehari sebenarnya. Jadi beritanya ternyata jadi gua ingat banget waktu itu tuh ketika tim upload itu tuh hari itunya sama pressconnya. Betul. Dan ternyata ada perubahan yang lumayan signifikan. Ya, dan sempat dibahas di podcast. Betul. Karena kita mempertanyakan kenapa Arema nggak ada. Terus ini tuh kayak bakalan kayak gimana kok timnya jumlahnya nggak jelas gini. Ya, oh ternyata ditambah lagi, dan itu yang lumayan membuat kita dihujat oleh netizen. Sorry guys. Sorry. Tapi nggak apa-apa. Jadi di episode kali ini karena Piala Presidennya udah memulai, kita bakalan ngebahas lebih dalam lagi tentang Piala Presidennya. Untuk menembus kesalahan, Frankie katanya mau bahas 3 episode berturut-turut tentang Piala Presiden. Nggak usah sih, kebanyakan. Ngapain juga? Kebanyakan. Total jadinya ada 6 tim, Bal. 6 tim. Kemarin tuh awal tuh kan kita baru ada Persib, Oxford, Port, dan Indonesia All-Star. Makanya kita bingung. Nah ternyata ada tambahan 2 tim. Satu ini Arema dan satu lagi adalah Dewa United. Yes. Arema itu dipilih karena ya mereka juara bertahan. Terus kalau Dewa karena mereka runner up musim lalu. Jadi 3 tim dari perwakilan Indonesianya sih. Gua nggak ngitung All-Star ya, karena All-Star maksudnya bukan lah itu mah. Perwakilan Indonesianya sudah sesuai sebenarnya. Sesuai ya, Persib, betul. Dewa, dan Arema. Ada alasannya masing-masing. Untuk All-Star ini, dan yang gue baru inget tuh, ini tuh Indonesian All-Star bukan ESL, bukan Liga 1 All-Star. Makanya pemainnya lokal semua. Ya? Tapi tetap Liga 1 nggak sih namanya? Enggak, Indonesian All-Star kayaknya. Okay. Jadi pemainnya lokal semua kan, 30 nama lokal bukan semua. Pemain asing Liga 1 kita di yang Nostalgia ESL pernah nyebut-nyebut Perang Bintang karena nah itu tuh ESL All-Star. Ya benar-benar ada pemain asingnya. Dan kita waktu di episode sebelumnya gue sempat bahas kayak ntar kalau nggak ada pemain asingnya gimana gini. Ternyata namanya tuh Indonesia All-Star. Jadi pemain Indonesia semua. Ya walaupun diambilnya dari tim Liga 1 tetap ya title-nya title dari tim Liga 1. Nah, kita bakalan bahas dulu profil masing-masing tim ya. Yang pertama ada Oxford United. Itu tuh tim asal Inggris, dia berada di League One nih, namanya League One. Itu Tier 3. Tier 3 ya? Tier 3 di Liga Inggris. Dan musim kemarin itu dia ada di peringkat ke-5 dari League One itu. Berarti gagal buat promosi ke Championship. Nah, kenapa akhirnya Oxford ini dipilih? Sebenarnya kalau kita lihat sih cocokologinya adalah karena ada 2 nama pemain timnas. Ada Marcelino sama Ole Romani. Betul, dan salah satu pemiliknya adalah Bapak Erick Thohir. Jadi mungkin ada faktor itu lah. Pasti ada. Sudah pasti. Cuma maksudnya nggak ada di luar hal-hal yang sifatnya mungkin disangkut pautin sama politis ya. Cuma tetap aja kedatangan tim yang profesional dari Inggris walaupun dia Tier 3 kan tetap levelnya jauh di atas liga kita lah. Masih di atas liga kita. Nah, itu bakal ngasih pengalaman yang oke banget buat tim-tim yang ketemu sama Oxford. Karena mau gimana pun juga mereka udah ada di liga yang jauh lebih profesional. Itu pasti bisa dengan mereka main walaupun tajuknya pramusim bisa transfer ilmu lah kasarnya. Walaupun nggak secara langsung ya, mungkin kayak ngelihat gimana cara pemain-pemain ini ngadepin pertandingan pramusim tuh. Mereka ngelihat kayak gimana secara profesional. Terus juga misal di luar lapangannya pas lagi pemanasan mungkin hal-hal kayak gitu, disiplinnya itu kan pasti bisa ditiru sama klub-klub yang ada di Indonesia terutama yang ikutan di Piala Presiden nanti. Betul. Dan Marcelino dan Ole Romani itu udah dikonfirm mereka dua-duanya bakalan datang. Nah, apalagi itu maksudnya terlibat ya. Ada sisi Indonesianya tetap. Ada sisi Indonesianya tetap. Nah, ini dia yang kita bakalan lihat juga ya. Oxford ini bakalan bener-bener nurunin full squadnya kah? Apakah bener-bener main serius atau cuma dijadiin fun match aja? Kita sih berharapnya serius sih. Enggak sih, pramusim tetap tadi. Enggak, maksudnya bukan yang serius gimana banget, tapi enggak yang terlalu main-main lah. Bukan, ya nggak akan kayak fun football, tetap. Nggak akan ya? Nggak akan. Mereka tetap akan menganggap ini tuh juga jadi salah satu tes buat mereka dong. Karena maksudnya Oxford
Oxford tuh kalau nggak salah timnya yang ketemu sama Arema sama Indonesia All Star. Jadi satu grupnya itu Oxford, Arema dan Indonesia All Star. Yang satu lagi Persib, Port sama Dewa. Nah itu maksudnya mereka tetap bakal ngejajal kekuatan mereka dong untuk nanti menghadapi musim berikutnya. Apalagi mereka udah jauh-jauh datang ke Indonesia. Iya, betul. Gak mungkin nganggapnya cuma kayak ya udahlah fun match aja, kita nggak asal-asalan nggak akan sih kalau menurut gua. Walaupun kalau untuk full squad yang diturunin gitu-gitu pasti masih banyak pertimbangan lah pasti. Karena kan buat mereka baru kembali dari liburan kan. Maksudnya libur season, mereka juga lagi persiapan, pasti pemainnya nggak dalam kondisi 100% fit. Jadi mungkin kita besar kemungkinan akan melihat Marcelino dan Ole main. Ya, betul. Terutama Marcelino sih yang musim lalu jarang dapat menit bermain di tim utama ya. Kalau Ole itu lumayan sering kayaknya. Kalau Marcelino lebih banyak main di U21 dia. U21-nya malah ya. Di kelompok umurnya, karena Marcelino kan memang secara ini masih muda juga. Jadi dia juga lebih sering main di U21, cuma beberapa kali pernah main dan masuk ke daftar cadangan lah kalau Marcelino. Kalau Ole kayaknya masih lebih sering main sama Oxford. Iya. Nah itu dia yang menarik ya, dan Oxford ini jadi salah satu tim yang lumayan diunggulin katanya buat jadi juara. Iya, karena dengan mereka materi pemain dengan kelasnya gitu kan. Di antara 6 tim ya Oxford paling tinggi. Nah selanjutnya ada lagi satu tim dari Asia Tenggara juga, dari Thailand, yaitu Port FC. Nah Port FC juga ini ada di Liga Kasta teratasnya Thailand ya. Musim lalu juga sama-sama ada di peringkat 5 sama kayak Oxford. Ya, dan lagi-lagi ada unsur Indonesia. Ada unsur Indonesianya, diperkuat oleh Asnawi Mangkualam. Dan Port ini sebenarnya musim lalu udah ketemu sama Persib di Champions League. Oh iya, betul. Di fase grup mereka udah ketemu 2 kali sama Persib. Kalau nggak salah yang di Bandung, Port yang menang 1-0. Di Thailandnya gue lupa. Tapi kalau nggak salah Port antara imbang atau Port menang lagi deh. Gue lupa pokoknya. Cuma maksudnya bukan lawan baru buat Persib karena mereka ada di grup yang sama kan. Jadi secara untuk Persib ke Port mungkin tahu lah kekuatan Port kayak gimana. Cuma Port ke Persib mereka pasti masih bingung karena Persib banyak pemain baru. Ini benar-benar warna baru Persib. Beda sama musim lalu. Jadi bakal jadi ajang juga buat kayak apalagi buat Persib karena mereka bakal main lagi di Asia kan musim depan. Jadi ini bakal jadi salah satu tantangan lah gimana cara mereka ngehadapin lawan yang levelnya udah di Asia. Nah itu dia ya, makanya Port ini jadi salah satu yang lumayan kalau menurut gua bikin Persib, cuman sayangnya belum pasti ketemu udah pasti ketemu Dewa, sorry. Karena kan Dewa Persib Port ya. Bikin Persib dan Dewa ini bisa agak-agak pemanasan dulu nih sebelum nanti main di Asia. Iya betul, karena dua-duanya bakal main di Asia. Jadi tahulah kekuatannya. Nah, next ada sang juara bertahan dari Piala Presiden 2024, Arema FC. Dan ini tuh uniknya, Arema ini tuh jadi tim yang punya gelar Piala Presiden paling banyak, yaitu 4 gelar. Iya, bukan cuma juara bertahan. Pemilik gelar paling banyak Piala Presiden. Pemilik gelar paling banyak dari Piala Presiden. Piala Presiden ini pertama kali digelar kalau nggak salah 2015. Walaupun ada beberapa tahun yang nggak ada ya. Iya, kayak pas Covid, terus ada beberapa, kalau salah 2023 atau 2022 juga nggak ada. 2023 nggak ada juga. Tapi dari 6-7 kali edisi Arema udah juara 4 kali. Persib tuh udah pernah juara 1 kali, satu laginya gue lupa apa yang juara. Adalah Bali gitu kalau nggak salah. Pokoknya adalah satu tim lagi. Nah Arema kayaknya mereka pengen memperbanyak gelar mereka mungkin ya. Betul. Selain jadi ajang pemanasan, tapi maksudnya mereka juga pasti karena ngerasa udah tahu nih kita jadi turnamen punya kita nih biar kita makin dicap kayak Piala Presiden adalah Arema dan Arema adalah Piala Presiden. Mereka pasti nggak akan ngejadiin si turnamen ini jadi ajang coba-coba doang. Pasti banyak yang bakal mereka lakuin untuk at least bisa ke final lah misalnya. Ya betul. Itu lawan-lawannya juga nggak mudah kan mereka. Lawan Oxford terus juga lawan Indonesian All Star. Walaupun kita bakal kita sedikit bahas juga ya kekuatan Indonesian All Star tuh kayak apa. Nah tapi Arema sendiri Pak, dari musim kemarin, kalau menurut lu kira-kira kekuatannya akan seperti apa nih di Piala Presiden? Arema ini baru ditinggal sama pelatihnya musim lalu. Dia diganti sama pelatih baru. Gue lupa namanya siapa? Tadi tuh ada, gue ambil cek dulu. Nah boleh. Jadi Arema ini diganti sama pelatih baru. Tapi skuad mereka ini fondasi dasarnya itu masih sama kayak skuad musim lalu. Apalagi terutama pemain-pemain asingnya itu harusnya masih dipertahanin, macam kayak Dalberto striker mereka. Terus di belakang ada Thales Lira, kipernya Lucas Frigeri, itu nama-nama yang dari musim lalu udah jadi porosnya Arema lah. Nah ini Marco Santos namanya. Marco Santos. Dan dengan pondasi yang udah kebentuk dari musim lalu, kita bisa mengasumsikan kalau Arema ini tim yang udah solid lah maksudnya. Secara ini ya, secara kalau ngeliat musim, karena mereka juga di musim lalu nggak jelek-jelek banget. Mereka tuh ada di peringkat berapa ya kalau nggak salah, 6, 7. Kita cek dulu ya. Pokoknya ada di hampir tengah-tengah klasemen, bahkan sempat ngerangsek ke papan atas juga.
Jadi secara mereka memang belum banyak datengin Oh, di 10, pemain-pemain. Pal, sorry. Oh, 10. Akhirnya ya, Oh, akhirnya akhirnya finish di 10. 10, Tapi Pal. maksudnya mereka sempat ada di 6 Sempat 7 ada, ya, gitu. betul. Itu yang bikin maksudnya Arema juga mereka udah punya fondasi, mungkin akan ada tambahan pemain-pemain baru atau pemain-pemain trial biasanya. Iya, betul. Kalau di Indonesia tuh masih ada sistem trial ya. Iya, Jadi iya. dilihat dulu nih, belum dikontrak tapi Betul. dilihat dulu apakah dia cocok. Kalau cocok dikontrak baru. Nah, hal-hal yang kayak gini yang bikin harusnya Arema juga masih diperhitungkan kayak. Iya, betul. Dan Arema ini juga yang tadi sih, mungkin walaupun dari secara squad agak dibandinginnya sama Persib sama Dewa ya. Oh, Persib Yang- baru ya. juara, Dewa baru runner up, dan di putaran kedua kan gila banget Gila ya Dewa. banget, gila mereka gila. Cuman Arema ini balik lagi, kalau menurut gua Arema ini bakalan punya fighting spirit yang beda. Karena ngerasa ini turnamen mereka Iya, nih. Kita betul. juara bertahan di sini gitu. Mereka mungkin bakal sedikit kayak kuda hitam kali ya. Iya, Dibandingin tim-tim betul, lain ya. betul, betul. Mereka kayaknya kuda hitam di turnamen ini. Nah, terus next ada Persib Bandung. Itu Persib juara Liga 1 musim 2024-2025 dan kalau ngomongin soal Piala Presiden, Persib Bandung ini tuh juara Piala Edisi Presiden pertama. edisi pertama Ya, di 2015. Dan baru aja rombak squad, ada 12 nama keluar ya dan ada 10 atau 11 nama pemain. Sekarang tuh kemarin 7 pemain asing sama 3 pemain lokal 10. 10 ya? 10. Baru 10 nama. Baru 10 nama Dan pemain baru besar dan kemungkinan akan bertambah. oke, dan kita bakalan ngelihat nih gimana Persib menghadapi Piala Presiden ini dengan skuad yang bener-bener baru ya. Ya terhitung Kalau karena segitu keluar masuk lagi. karena yang keluarnya itu pemain-pemain kunci, Utama, iya, pemain-pemain betul. kunci. 8 pemain asing keluar semua. Ya, betul. Terus pemain lokal yang keluar juga Edo, Betul. Irianto. Pemain yang biasanya dijadiin starter juga ya. Terus yang akhir-akhir musim sering dipakai Rian Kurnia, walaupun dia sebenarnya cadangan kan, tapi karena krisis di lini depan akhirnya Rian Kurnia sering main. Betul. Itu yang bikin skuad Persib ini bisa dibilang tim baru lah memang. Jadi kalau menurut gua mungkin di Piala Presiden ini kayaknya ekspektasi untuk Persib agak sedikit diturunin lah, Oke. terutama buat supporternya, buat Boboto, karena tim baru mau gimana pun pasti butuh adaptasi. Oke. Lu mau pemainnya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan lain-lain, Kalau karena baru dari banget tim baru kebentuk ada ya. adaptasi pasti, ada proses adaptasi. Walaupun pemain-pemain yang direkrut ini pemain-pemain oke banget. Oke. Ya lokalnya aja Ya, Sadil ada Ramdhani, Sadar Ramdhani betul. Dewangga langganan Dewangga, timnas, Hehanusa pemain underrated yang musim lalu juga pemain inti. Ya. Terus pemain asingnya juga oke-oke. Ada mantan Arema juga, Oh William iya, Marsilio, betul. walaupun Nah, cuma nanti setengah musim. bakalan Tapi dia bagus banget di Arema setengah musim, cuma karena ada konflik sama manajemen akhirnya dia gua nggak tahu dibekuin kontraknya atau putus Oke. kontrak ya. Pokoknya setengah musim dia beres. Terus juga ada mereka bakal punya 2 ujung tombak baru. Setelah selama 3 musim terakhir selalu digendong sama David da Silva dan Ciro Alves. Akhirnya mereka punya 2 ujung tombak baru, ada Tanke itu Ramon Tanke sama William Barros ya. Ya, betul. 2 nama baru. Jadi maksudnya bakal jadi ajang juga buat pemain-pemain ini untuk ngebuktiin lah kayak kalau kita tuh layak, walaupun mungkin secara kondisi dan sebagainya pasti pemain-pemainnya belum ada di kondisi 100%. Ini masih ini per kita take hari ini tuh Persib tuh baru latihan perdana. Oh, baru latihan perdana ya? Tadi pagi ya. Jadi per kita take baru latihan perdana. Berarti kita tuh tag-nya di tanggal 30, 30 ya? Juni ya. Jadi kita pemain Persib pasti banyak untuk mulihin dulu stamina, kondisi dan kesehatan dan sebagainya. Karena banyak juga pemain-pemain yang dari musim lalu tuh lama absen. Oke. Rezaldi 1 musim. Ya, ya, ya. Deddy Kusnandar habis cedera patah tulang baru balik lagi. Febri juga baru Oke. balik-balik di akhir musim. Jadi maksudnya ini ajang buat balik ke match fitness lah. Ya, oke. Dan kita bakalan ngelihat ya, karena Persibnya sendiri itu kalau nggak salah Bojan Hodaknya atau siapa head coachnya itu bilang kalau mereka memang bukan menargetkan jadi juara di Piala Iya, Presiden. sangat wajar sebenarnya. Nah, next ada satu lagi tim runner up Liga 1 yang kita bilang di putaran kedua ini memang keren Menggila. banget, tampilnya menggila. Dewa United. Dia adalah runner up. Kalau kita lihat di musim lalu itu penampilannya konsisten dan juga walaupun ini tim yang baru terbentuk ya, dan pada akhirnya mendeklarkan bahwa mereka ini tuh dari Banten Warrior. Iya, betul. Dan di awal-awal musim ini menuju Piala Presiden menambah lagi kekuatannya. Salah satunya dengan Mendatangkan 2 pemain Persib ya. Ada Nick Kippers dan juga Edo Febriansyah. Jadi kebayang kan dulu aja pertahanannya udah kayak gimana nih. Sekarang ditambah kuat lagi. Sebenarnya masalah Dewa musim lalu tuh justru memang di lini pertahanan kalau Betul. menurut gua. Lini tengah sama depan mereka tuh Udah best wah, banget. Udah gila. Mereka udah gila, mereka punya Alex Martin, Mesidoro Yes. dan sebagainya. Yes. Terus di belakang memang agak sedikit shaky. Jadi oke. kadang mereka tuh suka kebobolan nggak penting lah Ya, di lini ya, ya. belakangnya. Walaupun ketutupan sama produktivitas mereka. Ya. Mereka bisa menang, ada beberapa kali match mereka yang menangnya tuh 5-0, 6-1 yang gitu-gitu. Angka-angka besar lah. Ya, ya. Cuma tetap aja lini belakang mereka
dirasa perlu upgrade untuk musim depan, apalagi mereka juga bakal main di Asia kata lu bilang tadi. Makanya datang 2 nama yang menurut gua oke banget. Nick Kuipers, dia udah ESL proven. Liga 1 proven dia. Dia udah main di Persib 6 musim terakhir, juga jadi salah satu pemain asing paling bagus, pemain belakang paling bagus di liga. Terus mereka datengin Edo Febriansyah, pemain bek kiri yang konsisten ya. Nggak pernah jelek banget, nggak pernah bagus banget gitu. Mereka dia tapi selalu nilai misal dari 1 sampai 10, 7, 7,5, 8. Jadi konsisten, nggak pernah jelek banget. Dua tambahan nama yang bagus karena mereka juga masih mempertahankan kiper asing mereka, Sonny Stevens. Itu salah satu kiper yang gue suka juga. Gaya mainnya oke lah dia, pemain dari Belanda. Jadi Dewa musim depan bakal sangat mengerikan guys. Ditambah ada rumor mereka tuh mau ngedatengin 2 pemain lokal lagi. Satu Stefano Lillipali. Lu bayangin dengan lini depan yang udah gila, ada tambahan Lillipali. Sama satu lagi ada sempet ditis di foto-foto perkenalannya Edo. Jadi ada satu foto perkenalan Edo lagi sama keluarganya. Ada istrinya, ada anaknya. Anaknya bawa action figure Hulk. Di Indonesia Hulk ini lekat sama julukan Wahyu Prasetyo. Ya, itu dari Malut. Dari Malut yang memang musim kemarin juga tampilnya keren banget sih. Jadi lu bayangin kalau belakangnya ada Wahyu juga tambah Nick, wah udah ini. Nick tambah Edo, wah udah ya. Tim ngeri sih. Cuma Edo sama Nick mungkin akan mendapat sambutan yang tidak terlalu baik di Bandung karena mereka langsung ketemu sama mantan timnya. Yes. Tapi gue yakin maksudnya masih banyak juga botoh yang respect sama keputusan mereka lah. Dengan alasan-alasan masing-masing yang gue nggak tahu apa ya. Karena kemarin Nick sempat bikin satu story kalau ternyata Persib tuh bukan Persib tuh nggak ada nawarin. Nggak ada nawarin, makanya akhirnya demi ya udah maksudnya pemain bola kan tetap butuh kelangsungan karir kan. Hidup juga. Jadi akhirnya dia memilih Dewa yang ngasih tawaran kontrak. Iya. Nah itu dia tadi ya, makanya kita bakalan lihat juga nih Dewa sama mengerikan apa musim depan, kita bakal nonton di Piala Presiden. Makanya pada nonton juga ya. Betul. Karena gue juga penasaran banget ya bakalan ngelihat kekuatan Dewa yang baru itu bakalan kayak gimana gitu. Dan yang terakhir ini dia ada Liga 1 atau Indonesian All-Star. Tim yang terpilih akhirnya itu ada 30 pemain dari 55 pemain melalui voting. Sistemnya voting. Pada akhirnya melalui voting setelah kita penasaran juga kan caranya kayak gimana. Ini tuh gabungan dari pemain-pemain top klub-klub Liga 1 dan semuanya yang warga negara Indonesia ya, pemain-pemain lokal gitu. Tapi sebelum kita bahas nih siapa-siapa aja namanya, jangan lupa juga buat kalian yang mau cek update tentang Piala Presiden, berita-beritanya, langsung aja kunjungin website kita di paremes.news. Di situ kalian bisa lihat berita-berita lengkap tentang Piala Presiden atau sepak bola dalam negeri lainnya. Kita bakalan bacain nih beberapa nama. Di penjaga gawang ada 3 nama, Pak. Reza Arya yang kemarin sempat dipanggil timnas juga, Muhammad Riyandi, langganan timnas juga dulu, Kartika Aji. Ini nggak perlu banyak kita bahas lah ya. Betul. Semuanya sudah sangat-sangat oke. Paling yang sedikit dibahas tuh kemarin katanya kok nggak ada nama Andi Tani. Nah itu juga sempat dibahas. Tapi Andi Tani masuk nominasi nggak ya? Sempat masuk. Masuk ya? Seingat gue masuk deh. Andi Tani itu sempat masuk. Nah terus di bek kanan kita punya Bagas Kava sama Rizky Dwi Febrianto. Ya, ini juga oke sih dua pemain. Rizky Dwi ini terkenal sama free kicknya bagus banget. Dan di bek tengahnya ada yang di bek tengah kanannya itu ada Komang Tri dari Bali United sama ada Herwin Tri Saputra PSBS Biak. Bek tengah kiri ada Hansa Muyama, ada Safrudin Tahar sama Arif Satria. Wah ini juga udah oke sih. Nama-nama ini sih. Yang paling menarik menurut gua justru bek kiri. Karena bek kirinya mereka ada 3 nama, Ricky Fajrin, Yusuf Maulana sama Leo Guntara. Ini 3-3-nya pemain underrated menurut gua. Oke. Kalau Ricky Fajrin kita semua kenal lah. Dia dulu sempat jadi langganan timnas di era-era awal-awal Sintayong. Nggak asing lah ya. Bahkan kalau nggak salah di Luis Milla Rezaldi ding. Setelah Rezaldi itu ke Ricky Fajrin dulu. Nah ini Ricky Fajrin mah kita ngomongin. Tapi Yusuf Maulana sama Leo Guntara ini 2 nama yang menurut gua rada underrated. Yusuf Maulana dia tuh sebenarnya winger tapi lebih sering main di wingback. Jadi dia punya insting nyerang kayak winger. Sebagus itu menurut gue Yusuf Maulana. Sama satu lagi Leo Guntara tipe pemain yang balance, defense sama attack dia bagus. Nah itu juga makanya lumayan menarik ya. Walaupun sebenarnya sempat ada yang nanya juga ini tuh kenapa hasil akhirnya ini gitu kan dari votingnya apanya. Cuman menurut gue sih nama-nama ini nggak mengecewakan sih menurut gue sih. Mengecewakan betul. Kayak di gelandang apa coba? Nggak, tapi mungkin mirip-mirip kayak kemarin kita ada ASEAN All Star. Betul. Jadi memang bukan yang tier A semua. Karena biasanya yang tier A kayak gitu tuh lebih sulit. Lebih sulit ya, betul. Perizinan dari klubnya. Ini kalau pemain-pemain ini dilepas aja udah oke loh. Ya, betul, sama timnya masing-masing ya. Betul. Karena mereka lagi persiapan buat
Musim depan musim pasti. depan, dan timnya pun dalam tanda kutip nggak mendapat keuntungan apapun Iya, kalau betul. timnya ya. Dan mereka punya hak juga buat Ya, melarang. jadi wajar kalau misalnya nggak ada nama kayak Rizky Ridho Betul, gitu ya. ya. Atau Ya timnas lah misalnya. pemain-pemain yang emang langganan timnas ya wajar-wajar aja. Karena pemain-pemain yang dipilih juga untuk ukuran Liga 1 mereka oke-oke Oke banget. banget, ya. Kayak di gelandang bertahan nih ada Akbar Tanjung dari PSM Makassar, Rosat Setiawan, Semen Padang, dan Bayu Oto dari Persik Kediri. Di gelandang tengahnya ada siapa tuh, Pak? Di tengah ada pemain yang muda Persija ya, ada Goli Jahabi ini di turnamen U20 kemarin juga sempat menarik perhatian. Betul. Terus ada Alwi Slamet sama M. Taufani dari Madura United. Yes, terus gelandang serang ini juga pasti udah nggak asing, ada Septian David Maulana, Yes. PSIS Semarang. Walaupun terdegradasi ya. Ya, Ini yang tapi kita- udah diumumin dilepas. Oh, udah diumumin Cuma lepas. belum ada klub barunya. Belum Oh, ada oke. Belum ada resmi klub resmi baru. ya. Jadi masih dari PSIS ditulis. Nadine Faris dari Persis Solo, terus sayap kirinya ada Irfan Jaya Bali United dan Witan Sulaiman. Sama Irfan Johar ini tiga nama tiga nama oke yang semua ini. oke semua nih. Pemain timnas semua ini. Pemain timnas semua. Sayap kanan tentunya ada Riko Simanjuntak. Wah, Nah, ini juga seru nih. menarik. Terus Terus ada Rizky Afrizal dari Madura sama Irham Mila dari Sleman. Betul. Terus di tengah depan kita punya Dendi Sulistiawan dari Bayangkara, Ya. ada Excel Runtu Kahu dari Persija Jakarta dan Muhammad Kanafi dari Ya, Persik kalau Kediri. Excel ini dia baru aja diumumin sama Persija. Oke. Jadi dia rekrutan baru. Sebelumnya dia main di Barito. Terus Dendi ini berarti secara teknis dia satu-satunya pemain yang dari Liga 2. Iya, betul. Karena Bayangkara baru masuk Betul, Liga betul. 1-nya musim depan kan. Yes. Musim kemarin dia mainnya full di Liga 2. Terus terakhir dari Muhammad Kanafi dari Persik. Nama-namanya menarik sih. Nama-namanya menarik sih, walaupun ya yang tadi sih ada beberapa kecewa kayak waktu itu tuh kalau nggak salah di 55 nama tuh ada nama Spaso. Oh iya. Spaso katanya nggak Spaso, masuk iya, kenapa bla bla bla. Cuman yang tadi sih, kalau menurut kita ya, menurut pandangan kita yang tadi mungkin kalau votingnya tinggi apa gimana, tapi ternyata ujungnya nggak ada deal antara pihak panitia Piala Klub. Presiden dan klub, ya mungkin Dan pemain juga dan bahkan. pemain juga ya betul. Mereka mau berlibur atau apa gitu Iya. kan. Belum tentu pemainnya misal kepilih tapi dia mau kan bisa jadi dia menolak, punya hak buat nolak Iya juga. betul. Terutama menurut gua kenapa akhirnya keluar nama-nama ini adalah ada pertimbangan dari misal nih Persija. Persija nyumbang di nominasi ada 10 nama. Oke. Terus 8 nama kepilih, nggak mungkin Oh, dapat iya, dilepas betul, semua. betul. Jadi Pasti nggak ada mau juga. ada batasnya gitu loh. Iya, iya. Kayaknya batasnya misal 3 per tim. Misal, oke. Tapi nggak diumumin. Iya, iya. Cuma deal-dealan antar belakang kayak yaudah minimal 3 ya dari Tentuin siapa, klub ini. misalnya. Makanya mungkin nama-nama tadi kayak siapa? Adri Tani nggak kesebut. Karena kan maksudnya Persija udah banyak wakil. Ada Yes. Witan, ada Jahabi Goli tadi. Jadi Ada yang maksudnya baru udah, juga, Excel tadi. Excel untuk Kahu. Ya udah ada nama-nama yang mewakili Persija lah. Karena kan maksudnya kalau lewat vote gitu biasanya banyak-banyakan supporter tuh. Ya, ujungnya Indonesia pasti- tuh kalau ada vote di mana pasti menang. Pasti dah. menang Indonesia, Karena pasti Indonesia kalau vote mereka Wah, online tuh semangat banget pasti. bisa ada satu orang bikin 3 akun tuh bisa. Iya bisa. Kayak kalau yang ini loh di Instagram tuh suka ada tau nggak kayak Piala Dunia tapi versi Ah, Instagram iya. voting. Terutama juara dulu, Indonesia. Zaman Covid tuh yang lewat voting. Iya juara udah Juara, Indonesia. udah Piala Dunia Indonesia. Udah nggak perlu diperdebatkan yang kayak Makanya gitu. buat menghindarin hal-hal kayak gitu pasti ada kesepakatan di belakangnya Yes. antar klub. Tapi dari lu gimana? Cukup puas? Kalau gue cukup oke sih dengan Cukup ini oke, dan gue penasaran juga. Apalagi bakal kayak ditambah juru raciknya Rahmat Darmawan. gimana. Rahmat Darmawan. yang ya. emang udah malang melintang Di di Liga 1. sepak bola Indonesia Sepak bola juga. Indonesia pernah jadi pelatih timnas juga. Dia udah tahu caranya nanganin tim yang baru dibentuk. Yes, itu poinnya. yang menarik sih. Jadi dia mungkin kita akan ngelihat nggak sedikit tapi pasti ada perlawanan dari tim Indonesian All Star ini. Ya, dan itu yang bakalan kita lihat ya. Nah, cuman buat kalian nih yang masih agak-agak gondok kayak yang aduh ini tuh semestinya ada sih ini masuk, kita pengen tahu juga kira-kira menurut kalian nih siapa sebenarnya nama yang tadi belum ada di tim Indonesian All Star ini, cuman semestinya banget nih ada nih. Ini orang karena layak banget, tinggalin aja di kolom komentar karena nanti kita bakalan lihat juga ya Pak. Betul. Siapa aja nih. Asal kita jangan juga jawab penasaran. Christian Gonzalez sudah nggak main. Nah, itu udah nggak main. Udah nggak main, jujur udah nggak main Itu kan Christian kalau Gonzalez. misalnya Victor Igbonevo masih main Masih sih, bisa, cuman tapi nggak usah lah. Musim lalu udah jarang main juga. Udah jarang main juga. Nah, kalau itu tadi, sekarang kita masuk ke prediksi Pal sedikit Pal. Melihat tadi kita udah bahas satu-satu. Jadi Oxford, Port, Arema, Persib, Dewa sampai Liga 1 All Star. Kira-kira nih melihat kekuatan tim. Tadi grupnya kita udah bagi ya. Jadi udah dibagi ya Persib. Kita Port. yang bagi. Kan maksudnya kita udah omongin. Lu siapa gila? Tiba-tiba kita yang bagi. Kita udah omongin dari Persib, Port, dan Dewa. Terus Ya. Oxford, Indonesian All Star sama Arema. Nah, kira-kira nih dari grup dulu deh.
yang ini kan grupnya tuh langsung juara grupnya lolos ke Enggak, jadi Final. juara grup tuh nanti bakal ketemu sama runner up. masih kayak gitu. Kayaknya iya. Serius deh. Enggak, wait. Oh, kan yang langsung peringkat ketiga? Iya. Iya. Kita cek dulu ya, takutnya cek ada dulu, miss ya. takut Soalnya salah. ya kan kemarin yang terakhir tuh kayak gitu. Cuman update-nya Oh iya, dia langsung perebutan peringkat seinget ketiga. gue Nggak ada seinget semifinal. gue langsung. Iya. Seinget gue langsung. Ya Coba berarti kita kalau cek kayak dulu ya. gitu masing-masing juara grup ketemu di final, terus runner up-nya berebutin peringkat ketiga sama peringkat keempat. Iya, benar langsung. Ya, nggak ada ini ternyata. Nggak ada yang runner up. Nah, juaranya langsung juara grup deh. Menurut lo prediksi melihat tadi ya kekuatan squad yang udah kita bahas. Kalau ngelihat based on squad, gua ngerasa kayaknya di grup A itu kemungkinan Oxford. Oxford ya. Ya, secara matematis dan di atas kertas Yes, kayaknya Oxford ya. Oxford ya. Dibandingin klub lain karena itu tadi faktornya Arema belum banyak pergerakan tapi mereka udah punya fondasi. Indonesia All-Star tim baru, kita nggak bisa Betul. expect banyak. Kalau mereka main bagus aja udah oke. Iya. Jadi Oxford kayaknya di tim A. Nah, tim yang grup B ini yang agak tricky ini. Port bagus, Dewa bagus, Bagus, dan Persib juga bagus. bagus. Cuma minusnya Persib banyak nama-nama baru. Betul, Jadi kayak gua baru belum- dibentuk lah ya. Gua belum bisa tahu bentuk baru Persib tuh kayak gimana. Oke. Jadi kalau based on yang gua lihat squad dan sebagainya kayaknya Dewa yang final. Dewa yang final. Oxford lawan Dewa kayaknya. Oxford ya. Yang peringkat 3 sama 4-nya kemungkinan Arema atau Indonesia All-Star ini kayaknya 50-50. Kayaknya 50-50 ya, soalnya Indonesian All-Star juga kelihatannya Nggak bisa diremehin juga. Nggak bisa diremehin sih. Tambahan yang tadi begitu lo ngomong itu, gue juga makin nge dan makin nempel tuh. Ini tuh Coach RD. RD. Dia biasa nanganin hal kayak gini Hal-hal nih. dadakan tuh dia Udah lah ngerti deh gimana caranya. Terus Persib kayaknya. Jadi antara Indonesia All-Star lawan Arema sama Persib buat peringkat 3 peringkat 4. Oke. Berarti peringkat 3-4 siapa tadi? Persib lawan Yang grup antara Arema atau grup A-nya antara Arema dan Indonesia All-Star karena gua rasa ini 50-50. Gua nggak Oke. tahu siapa yang bakal lolos. Kalau yang di B-nya Persib. Oke. Itu yang bakalan menarik ya. Kalau misalnya dari gua kurang lebih sama sih, cuman ngelihat ya, tapi iya sih kalau dari grup ini mungkin Dewa ya yang lolos ya. Dewa, mereka dan skuadnya Oxford sih. bagus, terus skuad musim lalu masih ada. Hmm. Persib tuh murni karena faktor kita nggak tahu bentuk barunya Persib kayak gimana. Itu satu, cuman yang kedua tuh ada sedikit faktor lagi. Persib tuan rumah. Tapi iya Nah, betul. itu perlu kita pertimbangan juga nih, mainnya antara di Bandung Dewa Persib nih. sih lah ya, yang di grup B. Di grup B ya. Cuman menurut gue yang jadi ini ya, yang sedikit mungkin akan jadi kejutan adalah dari Indonesian All Star. Iya. Karena walaupun dia tim baru dan maksudnya kayak nggak ada urgensi apa-apa ya kalau menang pun. Betul. Tapi hadiahnya Iya. 5,5 miliar lebih besar dari hadiah Liga 1. Tapi bedanya Karena sama main yang cuma 2 minggu nih. Tapi bedanya sama klub-klub lain kan kalau misalnya juara dapat 5,5 ya udah buat mereka gitu. Ini kalau yang Indonesia All Star mereka dibagi-bagi dulu Iya, dibagi-bagi dulu, Dibagi-bagi benar, dulu untuk lumayan. staff mungkin, Betul, pelatih siapa. 30 Kalau klub ini biasanya dimasukin ke kas klub baru ada bonus buat Iya, pemain-pemainnya. betul, Biasanya betul, bentuknya kayak gitu. Nah ini juga yang lumayan jadi rame nih sebelum kita menutup episodenya ya. Ini lumayan jadi kontroversial lagi karena hadiahnya 5,5M mengalahkan hadiah dari Liga 1 yang full kompetisi. Sementara ini cuma turnamen hiburan dalam tanda kutip. Sekitar 2 mingguan aja hadiahnya 5,5M buat juaranya. Dan total hadiahnya itu sampai 11,5 miliar Oh, prize rupiah. poolnya 11. Prize poolnya 11,5 miliar rupiah. Gokil. Itu Ini dia. semakin bikin tim-tim ini tidak ingin main-main. Betul, karena sangat lumayan dong. Sangat lumayan, tentunya. sangat lumayan. Uang segitu sangat-sangat lumayan untuk hadiah. Walaupun ya itulah yang masih jadi kontroversi ya. Betul. Tapi ya apapun itu kita berharap Piala Presiden ini akan berjalan dengan menarik, dengan seru. Kita bakalan bisa ngelihat gimana perform dari tim-tim asing kayak Port dan juga Oxford tentunya di Piala Presiden ini. Kita juga bakalan ngelihat gimana tim-tim dari Liga 1, Persib, Arema dan juga Dewa persiapan ini menyambut musim depan biar kita ada gambaran juga ya. Yes. Musim depan bakal kayak gimana. Dan yang terakhir nggak kalah menarik Indonesian All Star, tim yang baru dibentuk. Coach RD bakalan ngeraciknya kayak gimana nih. Itu yang bakalan menarik ya. Oke. So, itu dulu bahasan kita. Buat kalian yang mau lihat beritanya lebih harian juga, jangan lupa follow sosial media kita di PMIN_news. Dan buat kalian yang mau juga lihat update bola paling cepat, panas, dan bebas iklan, jangan lupa kunjungin website kita di parimatch.news. Linknya ada di bio juga. So, kita bakalan ketemu lagi nanti ya saat Piala Presiden. Betul. Bakalan kayak gimana Minggu depan keseruannya. Minggu depan kita bakalan lihat. So, thank you yang buat yang udah nonton dan see you di episode berikutnya. Bye. Bye.